Ya, intinya sama seperti Bang Haji, saya sebagai orang yang meneliti nasab ini pun tidak ada benci kepada para Balawi, tidak ada. Kita semata satu ingin memberikan pencerahan kepada saudara saya yang selama ini merasa galau hatinya ketika mereka ingin berdekatan dengan baginda Rasulullah SAW dengan mendekatkan diri kepada orang yang mengaku turunannya, tetapi akhlak-akhlak yang orang mengaku turun ini kok jauh panggang daripada api. Yang kedua adalah ingin juga memberikan nasihat, ad-dinu an-nasihah kepada saudara-saudara kita Balawi bahwa memang kemuliaan di sisi Allah tidaklah karena nasabnya. Isu nasab ini sudah berlangsung 2 tahun setengah, masih belum ada, mau jalan 3 tahun ini ya, masih belum ada tanda-tanda akan selesai. Karena kelompok si Imad ini masih ngorek-ngorek perkara-perkara yang dulu tidak pernah jadi masalah, kemudian sekarang dipermasalahkan. Nah, ijma mukminin zuriyahnya Rasulullah itu masih ada. Itu ijma mukminin. Kemudian ijma'nya Ahlussunnah wal Jamaah malah dikatakan, kalau kata siapa itu Syekh Ali Jum'ah, ini ijma', maksudnya ijma'ul mukminin. Ba'alwi itu sah sebagai keturunannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian si Imad tiba-tiba membatalkannya. Nah, jika membatalkan, sebetulnya ada PR yang harus dia lakukan. Apa? Siapa yang subut sebagai zuriyahnya Rasulullah? Ya minimalnya agar kelompok si Imad ini punya ahlul bait untuk dicintai. Jadi jangan sampai orang itu jadi mengeneralisir zuriyahnya Rasul sudah tidak ada, sehingga mereka tidak bisa mencintai zuriyahnya Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena ada wasiat dari Mbah Yai Soleh Darat. Beliau itu hidup pada abad ke-19 Masehi akhir. Jadi tahun 1820 itu lahirnya, wafatnya tahun 1903 Masehi. Dan beliau itu hidupnya di Indonesia. Itu ada sejarahnya, beliau diculik tuh biar bisa hidup di Indonesia, karena orang Indonesia butuh sama beliau ini. Guru-gurunya banyak, nanti insya Allah kita bacakan biografinya itu ya. Nah, Mbah Soleh Darat ini beliau mensyarahi Jauhar Tauhid dengan bahasa Jawa. Ini ada terjemahannya pada bahasa Indonesia. Jadi ini mah terjemah dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Nah, di dalam bait nomor 3 dan 4, fa arsyadal khalqa lidinil haqqi thumma bisayfihi wa hadihi lil haqqi Muhammadunil aqib li rusli rabbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Ini kan tentang sholawat kepada Rasulullah SAW. Beliau itu memberi wasiat agar kita itu mencintai ahlul bait. Kita dengarkan dulu ya. Ini bagaimana? Ini mah gampang bacanya, nggak usah pakai harokat. Udah bahasa Indonesia ya. Kata beliau rahimahullah, kita segenap orang mukmin wajib mencintai, menghormati dan memuliakan ahlul bait. Walaupun secara lahir mereka melakukan kemaksiatan. Kita semua wajib berprasangka baik pada ahlul bait, sebab telah disebutkan dalam Al-Quran bahwa ahlul bait suci dari dosa. Maka lebih dulu ketetapan bersih dari dosa dibanding adanya maksiat yang dilakukan. Pahamilah masalah ini, sebab di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang mukmin adalah mencintai ahlul bait, dan tanda-tanda celakanya seorang mukmin adalah membenci ahlul bait. Bagi kita, kelompok si Imad ini pembenci ahlul bait. Kenapa? Nih ya, ahlul bait itu jangankan dikatakan ijma, jangankan dikatakan subut bil ijma, ada zon saja ini ahlul bait, kita itu wajib mencintai, padahal itu zonnya zon lemah. Ada zonnya zon lemah, kita itu wajib
mencintai. Kenapa demikian? Tadi kata Mbah Yai Soleh Darat itu, mereka itu sudah didahului oleh takdir dibersihkan dari dosa. Mau gimana? Kalau mereka itu mau disiksa, tidak akan diberi darahnya Rasulullah SAW. Tidak akan diberi kemuliaan menjadi itrohnya Rasulullah SAW. Nah, si Imad ini sudah dia itu memaksakan pendapatnya yang cacat, dia itu tidak menghargai pendapat orang lain dan orangnya bukan kaleng-kaleng ini. Di antaranya Syekh Ali Jum'ah, kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian yang baru-baru kemarin itu yang kita masih tahu adanya Mbah Gurus Kumpul. Mereka itu mengisbat semua kepada klan Ba'lawi sebagai zuriatnya Rasulullah SAW. Dan kita itu wajib mencintai mereka. Hatta kalau mereka pun ahli maksiat. Jadi di antara motif si Imad menyelidiki nasab, ya itu udah kayak apa aja tuh. Motif saya menyelidiki nasab karena saya melihat banyak orang-orang yang mengaku zuriatnya Rasulullah tapi akhlaknya tidak seperti Rasulullah. Ya terus apa? Emang kenapa? Ini di sini disebutin kata siapa Mbah Yai Soleh Darat, kita semua wajib berprasangka baik, pada ahlul bait, walaupun secara lahir mereka melakukan kemaksiatan. Nanti ada disebutkan tuh, karena bisa jadi sebelum wafat mereka taubat dan taubatnya taubatan nasuha diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelompok Imad ini jangan malu-malu. Sudah, kalau kalian itu punya versi ahlul bait, versi kalian, ya keluarin. Biar kita juga sama bisa menguji gitu loh. Ya. Supaya kita juga bisa nanyain sama si Ali Jum'ah, kita juga bisa lihat nanti barang siapa tahu diikror juga oleh Syekh Nawawi, siapa tahu diikror juga oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, atau jangan-jangan yang disangkakan oleh kalian ada zuriatnya Rasul, kelakuannya aneh-aneh juga. Zaman dulu begitu. Dan bagi kami mah nggak usah ribet-ribet kayak gitu. Zon yang sedikit saja, kami itu pasti hormat begitu. Karena nggak ada salahnya hormat sama orang itu, husnuzon sama orang itu nggak ada salahnya. Apalagi pada orang-orang yang kekuatan zuriatnya Rasulullah SAW itu sangat kuat sekali. Ya istilah si Imad mah nanti aja lah dibahas lagi ya. Itu udah ketololan yang hakiki begitu.